Abi berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang keluarga ABC di channel AABC. Ami Abi berbagi Cerita. cerita. Iya Mi. Jadi kita sekarang mau ngobrol apa nih Mi? Kita mau cerita aja ya. Buat keluarga ABC nih kan barangkali ada ya cerita yang sama gitu ya. Kita saling berbagi aja gitu ya di channel ini. Semoga bermanfaat obrolannya Mi. Gitu. Jadi kita modelnya bercerita aja gitu ya keseharian kita. Sebenarnya apa sih yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas terus? Pengalaman apa? Ya, pengalaman dari mana nih? Dari orang lain, Dari dari orang kita lain, sendiri, dari dari buku yang kita baca barangkali. buku. Iya, bisa. Gitu ya. Jadi kita saling sharing di channel ini. Jadi gimana nih kita apa yang mau kita bahas kali ini nih? Bahas apa ya kira-kira? Banyak sebenarnya yang mau kita bahas, tapi kayaknya setiap kali pembahasan kita ada punya satu tema tertentu gitu ya. Ya kan? Oke Nah, deh, sekarang sekarang yang mana tuh yang mau dibahas dulu tuh? Abi dulu deh, apa nih? Oh ya Yes. udah, dari Abi dulu ya. Nanti abis itu episode berikutnya Amih lagi yang nentuin temanya ya. Oke. Kita gantian. Jadi gini Mi, ada fenomena tentang kita kan udah punya anak nih ya. Ya, Kita anaknya berapa? Sebutin nggak biar keluarga ABC tahu nih. kita Kita nggak usah itu spill dulu kali ya. Nanti di episode berikutnya biar penasaran kali gitu ya, ya. Posisinya pokoknya kita sudah Amih punya dan anak. Abi ini posisi sudah punya anak gitu ya. Kita punya anak yang masih dalam masa tumbuh kembang. Jadi kita mau bahas tentang keluarga, tentang pola asuh terhadap anak gitu. Nah, ada satu apa ya boleh dibilang konsep atau bahan pembicaraan atau apalah gitu yang intinya adalah orang tua dan anak itu posisinya sebagai apa sih? Apakah orang tua itu sebagai pengendara, lalu anak sebagai penumpang, atau orang tua itu sebagai driver, atau anak sebagai Penumpang. penumpangnya. Jadi orang tua itu sebagai pengendara atau sebagai kendaraan. Lalu anak itu sebagai kendaraan atau sebagai penumpang. Atau bahkan anak itu sebagai pengendaranya. Nah, itu gimana tuh Mi? Kira-kira yang bisa kita bahas di episode kali ini. Kalau Gimana? menurut aku sih Menurut Ami gimana? orang tua itu posisinya pasti sebagai pengendara, sudah Pengendara. jelas, sudah Kenapa? jelas. Kenapa? Kita kasih reason atau alasan buat keluarga ABC di rumah nih. Karena kalau anak yang mengendari Hmm, kan nggak mungkin. Kita oke. kita kan sebagai orang tua harus punya rule rule segala sesuatunya tuh dari Oke. orang tua. Jadi Hmm. anak-anak tuh juga akan mengikuti Hmm, apa hmm, yang hmm. Tuh. dari aturan kita Oh, gitu. jadi kesimpulannya orang tua itu yang punya rule-nya, yang punya aturannya, Ya, lalu anak mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. ya, Jadi posisi orang tua itu harusnya sebagai pengendara gitu ya. ya. Kayak gitu ya. Terus anak sebagai apa? Anak ya tetap penumpang lah, Penumpangnya. Kenapa anak penumpang. bukan kendaraannya, bukan kendaraannya, malah penumpangnya? Kalau kalau kendaraan kayaknya nggak nggak mungkin jadi kendaraan karena Hmm. kan apa ya. Karena anak itu bukan benda mati juga Ya ya. bukan, karena dia Hmm. tetap punya sesuatu yang memang harus dia juga punya rasa, Punya punya rasa. rasa dan harus mengikuti. Oh iya Mm-mm. loh, aku tuh ikut pengendara tuh kayak gini Oke. rasanya. Jadi kayaknya memang harus anak tuh tetap kodratnya memang jadi penumpang, Penumpang tapi mengikut selama selama masih masih anak-anak ya. anak-anak. Karena meskipun anak-anak ini posisinya kan dia suatu saat akan menjadi dewasa, akan menjadi besar dengan seiring pertumbuhan dan perkembangannya gitu kan. Jadi kita berarti sebagai orang tua yang posisinya tadi sebagai pengendara harus memposisikan atau mengarahkan penumpang ini akan Mau kemana dibawa kemana arahnya, ya, mau akan dibawa dibawa kemana kemana tujuannya, tujuannya, arahnya gitu ya, arahnya ya, harus dibimbing gitu ya. dibimbing. Oh begitu, berarti sebenarnya gini sih, Abi juga pernah nih baca salah satu referensi nih sebenarnya. Jadi posisi pengendara, posisi penumpang dan posisi kendaraan tuh kayak Mm-mm. gini nih kira-kira. Jadi contoh ada satu kendaraan gitu ya, dibagi tiga nih, ada pengendara, ada penumpang gitu kan. Penumpang pun ada yang penumpang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu Mm-mm. kan. Nah Ya, terus si pengendara ini dia memang yang ya kayak nahkoda kapal lah kalau di kapal ya. ya Kalau di betul. kendaraan ya Mm-mm. kayak pengemudinya, dia Kemudian akan mengendarai mobil atau kendaraan itu ke tujuan tertentu sesuai dengan tujuan yang sudah tujuannya, ditentukan gitu ya ya. ya Nah, betul.
Lalu anak, karena anak ini kan posisinya dia belum punya apa ya, dia namanya anak-anak ya, dia belum punya perasaan untuk pilihan itu baik atau tidak untuk dia. Lalu misalnya pilihan yang menurut dia baik pun bisa berpengaruh banyak hal kepada dirinya sendiri gitu. Nah, jadi ya posisi orang tua harus mengarahkan tujuan daripada kendaraan itu akan kemana arahnya tujuannya gitu kan. Nah, si anak tinggal mengikuti daripada yang diarahkan oleh orang tua tadi. Tentunya sebagai orang tua kita selama ajarannya baik, benar. ya, Nah, baik, makanya benar baik untuk anak. ya, jadi orang tua pun mengarahkan kendaraan tadi pun tujuannya harus benar juga, harus punya dasarnya tentunya dengan dasar misalnya kalau misalnya dia sesuai ajaran agama, Ya. sesuai dengan ajaran akidah akhlaknya gitu kan, sebagainya dan seterusnya gitu. Jadi posisinya nilai-nilai kebaikan ditanamkan di situ semua. Selama anak mau mengikuti kendaraan yang kita tujukan kemana, itu kita semua nilai-nilai kebaikan masukkan di sana supaya anak bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua. Gimana Mi, sepakat nggak kok kayak gitu? Kalau itu aku sepakat. Sepakat ya. Terus gimana Karena tuh? memang tujuan di keluarga kita kan gitu juga. Gitu juga ya. Ngurusin anak-anak. Ya, jadi berarti anak itu bukan pengendara, bukan juga kendaraan. Ya kan, udah jelas ya. Terus kalau anak sebagai kendaraan tuh kadang-kadang ada orang tua yang, kalau menurut Abi nih, di fenomena kita di dunia itu kan orang tua tuh banyak apa namanya, sifatnya gitu ya, dari berbagai latar belakang keluarga gitu kan. Ada di luar sana mungkin yang menganggap anak itu sebagai kendaraan. Kenapa tuh? Kendaraan, contohnya nih misalnya tadi kan kita yang baik itu sebenarnya orang tua sebagai pengendara, anak itu sebagai penumpang. Ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai kendaraan. Artinya orang tua ingin sesuatu yang dia tujukan kemana arahnya ya sesuai yang punya dia sendiri gitu kan, pilihan dia sendiri tanpa menjelaskan alasannya apa, tanpa menjelaskan kita tujuannya ke sana, alasannya kenapa harus ke sana, lalu kenapa anak harus mengikuti arah tujuan orang tua gitu kan. Kalau kendaraan kan benda mati tadi ya. Nah, kalau misalnya orang tua tadi seperti itu ya berarti nggak ada bedanya orang tua memposisikan anak sebagai kendaraan. Tapi kalau orang tua menganggap anak itu sebagai penumpang, mungkin akan ditanya sebelum berangkat, kamu akan kemana dulu? Tujuannya? Mau kemana dulu? Misalnya ke kota A dulu, ke kota B dulu. Ya kenapa ke sana? Tapi saya mengendarai ibaratnya dan kamu ikut saya. Ikut. Perkara misalnya kita harus ke kota C, tapi ke kota A dulu, baru ke kota B, baru ke kota C. Nah, itu urusan belakangan. Walaupun tujuannya tetap misalkan gitu. Ke kota C. Jadi ya tetap dia harus ikut si pengendara dulu. Ya, karena orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang tua pasti punya aturan sendiri dan punya sesuatu yang diajarkan yang baik lah semua orang tua. Nggak mau anaknya terjerumus ke hal-hal yang negatif ke depannya atau apapun itu, orang tua tetap akan mengajarkan hal yang positif, yang baik. Karena ya tapi beda-beda, mungkin beda-beda kali ya, setiap orang tua mengajarkan tapi beda-beda sih. Mungkin caranya seperti apa, setiap orang tua punya cara masing-masing, tapi yang jelas tujuannya sama, ingin mendidik anaknya dengan baik. Iya, kalau orang tua yang terbaik harusnya kayak gitu ya. Iya sih. Gitu. Tapi kan di luar sana kita kasih arahan anak seperti apa di rumah gitu ya. Apalagi kalau untuk anak yang udah usia sekolah nih, kadang-kadang agak susah tuh. Nah, karena mereka punya input dari luar juga gitu loh. Dia terkontaminasi dari luar. Jadi mereka tuh punya, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Jadi sebenarnya anak sekolah udah lebih kritis nih sekarang. Ya, memang banyak anak-anak zaman sekarang memang jauh lebih kritis dibanding zaman kita kayaknya. Ya, jangan yang usia SMP SMA, yang usia SD aja udah bisa. TK pun juga juga ya, bahkan udah bisa ngomentarin nih. Anak orang kita tuanya pun juga begitu. Seperti itu. Jadi buat keluarga ABC di rumah yang punya anak usia sekolah barangkali ya, yang sudah punya bisa merespon atau menanyakan kembali kepada orang tuanya kenapa sih kita harus begini gitu. Nah, itu kita harus pintar-pintar berarti mencari jawaban, mencari referensi, jangan pernah letih untuk belajar gitu ya. Tapi jawabannya itu selama harus logik sama logik anak. Karena kadang-kadang ya karena kritis tadi. Iya, karena anak-anak tuh
kalau dikasih jawaban satu, dia akan nanya lagi jawaban dua, nanya lagi pertanyaan dua, tiga, empat, terus udah jadi kayak filsuf ya. Udah, jadi ya satu hal ditanya, dijawab apa, ditanya lagi. Kenapa terus, begitu lagi? Kenapa terus begitu lagi? Kalau misalkan kita larang, kayak misalnya kita larang, kenapa sih harus dilarang? Tapi kalau alasannya nggak masuk akal dan atau kita nggak kasih pengertian, kenapa sih dilarangnya begini? Dia akan kenapa sih? Ibaratnya kok aku akan ulangi lagi deh. Tapi kalau misalnya dikasih tahu itu ternyata oh begini loh efeknya, ini loh begini, nanti rasanya akan begini. Nanti dia akan oh iya, nanti dia akan berbicara sendiri. Ibaratnya kayak misalkan oh nanti aku tidak boleh makan ini ya, misalkan tidak boleh makan permen atau makan apa kayak gitu. Jadi dia akan oh nanti giginya berlubang, atau misalkan nanti kalau keseringan makan yang manis atau apa, permen atau seperti kayak gitu-gitulah, makanan yang manis-manis, dia akan dia langsung kasih tahu oh amiku nanti bilang begini, aku tidak makan itu. Tapi nih kalau misalnya anak nggak boleh makan permen, nggak boleh makan coklat gitu kan, nanti gigi kamu berlubang. Kalau zaman kita dulu udah dikasih tahu sama orang tua kayak gitu udah cukup. Kalau anak sekarang pasti akan bertanya lagi nih, loh kok bisa giginya berlubang? Emangnya permen sama coklat ada apanya sehingga membuat gigi itu berlubang? Nah kayak gitu loh. Itu makanya harus dikasih tahu lagi. Ini kan? Loh prosesnya begini-begini. Jadi emang nggak bisa. Jadi beda zaman kita dulu. Kasih tahu. Ini kan? Begini berlubang ini atau apa gitu. Nggak akan. Mereka nggak akan cukup dengan jawaban yang satu. Bukan berarti mereka, jadi jangan langsung kita sebagai orang tua menganggap anak yang begitu tuh lalu menganggap anaknya tidak patuh gitu, jangan juga gitu kan. Justru malah bagus ya kan, karena memang tahu banyak hal. Betul, generasi kita zaman dulu memang dia begitu orang tuanya bilang begitu, jangan makan permen sama coklat, gigi akan berlubang misalnya, udah selesai ya kan. Kalau yang sekarang akan nanya lagi kenapa gigi berlubang, ya udah orang tuanya harus mencari tahu lagi apa penyebab gigi berlubang. Tapi ada loh, ini gimana? Kayak temennya anak kita tuh ya. Siapa dia tuh? Bilang temennya anak kita yang TK apa SD? Oh yang TK. Dia bilang, Ami, aku tidak boleh makan permen ya. Temanku tapi makan permen. Oh itu yang jadi masalah nih, polemik banget tuh kayak gitu tuh. Gimana ya? Boleh. Aku juga makan lollipop, boleh tidak? Kira-kira cara jelasin ke dia gimana tuh biar dianya satu nggak kecewa, terus kedua juga kita tidak mendiskreditkan atau menyudutkan temannya di sekolah tadi. Iya, kalau aku bilang ya Kinan tidak makan itu. Anakku ibaratnya nih anak kita nih yang TK Kinan tuh Kinan cuma makan coklat aja. Kalaupun makanan manis itu dia cuma coklat, pure coklat misalnya. Tapi kalau makan permen yang lain nggak dikasih karena manisnya udah cukup dari coklat aja lah, dari makanan coklat. Jadi kalau misalkan lebih lagi, terus tapi dia tidak boleh makan permen, nanti giginya satu kita kasih tahu, ya udah nanti giginya berlubang ya. Yakinan nanti kalau makan yang manis-manis terlalu banyak, nanti sakit tenggorokannya. Kalau sakit tenggorokannya nanti radang nanti panas. Kinan tidak mau sekolah. Jadi runtutan penyebabnya kita gitu. Jelaskan. Jadi akhirnya aku nggak mau, aku mau sekolah. Kalau mau sekolah tidak boleh banyak makan yang manis-manis. Seperti dia makan, nggak usah deh makan permen, makan coklat aja nih. Dia nih makan coklat kebanyakan, dia kan suka radang tuh. Radang ternyata dia akhirnya besoknya nggak sekolah, panas gitu. Dia kecewa, kenapa aku nggak sekolah, kan kamu lagi sakit ya. Oh iya ya, gara-gara aku terlalu banyak makan yang manis. Akhirnya ya udah aku nggak akan makan manis lagi deh biar bisa sekolah. Jadi nanti gitu. Dia akan sadar sendiri. Nah itu kan. Dari situ dia. Terus dikasih lihat gambar-gambar atau video yang ini loh efeknya akan seperti penyebab ini. Gigi berlubang tadi misalnya nih. Dibantu itu sih, nggak cuma kita kasih jelasin, tapi kan anak-anak nggak mungkin ya, nggak menarik juga sih. Apa sih dia nggak ngerti itu, juga. Jadi alasan penjelasan yang ilmiah gitu tuh nggak akan ngerti sebenarnya. Jadi sebenarnya penjelasan verbal untuk anak-anak itu tidak cukup mewakili kenapa sih gigi itu berlubang. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan ya tadi tontonan misalnya di YouTube atau di apa. Kalau zaman sekarang kan banyak tuh. Atau baca buku misalnya yang untuk anak-anak yang menyebabkan gigi berlubang tuh gimana sih gitu. Nah, jadi lebih ke audio visual juga ya kalau sekarang di mix gitu. Nah jadi nggak cukup verbal saja, nggak cukup vokal saja, tapi visual juga gitu. Toh secara psikologi memang kalau dari 3 V ini yang pengaruhnya paling banyak itu ya visual. Misalnya ada verbal,
vokal, visual. Kalau nggak salah visual itu pengaruhnya 67% apa 70% gitu ya. Masuk. Nah, maka dari itu kita berada di era zaman sekarang kan, zaman digital, semuanya sudah teknologi, semuanya maju. Jadi kita manfaatkan lah ini yang segi visualnya tadi. Ya, jadi, ditambah lagi kayak tadi kan dia udah dijelasin satu hal, nanya lagi hal yang berikutnya, kita juga nggak tahu segala macam, ya orang tua harus belajar lebih dulu daripada anaknya kan, berarti. Iya kan Mi, kayak gitu ya. Betul. Makanya jadi di sini kenapa orang tua tuh harus jadi pengendaranya. Nah, jadi mengarahkan kemana gitu. Bukan bukan jadi kendaraan atau malah jadi penumpangnya. Bukan gitu. penumpangnya. Kalau penumpangnya anak, orang tua yang ngedompleng anak dong. Kalau kendaraan, orang tua sebagai kendaraan, berarti ya udah anaknya mau kemana ikut aja. Kendaraannya yang dia tumpangi itu harus mengarahkan dia kemana sesuai dengan apa yang dimaui oleh si anaknya. Berarti kalau anak sebagai penumpang lalu dia menganggap orang tua sebagai kendaraan, berarti dia akan memilih driver dari yang lain nanti kan. Driver atau pengendaranya dari orang lain, itu yang sangat tidak bagus gitu kan. Jadi intinya tetap pakemnya tetap dari orang tua. Pengendaranya tetap orang tua. Orang tua. Rule apapun itu orang tuanya. Tinggal kita pilah-pilah. Gitu. Masuk nggak nih ngasih jadi pengendara ini? Oh, pengendara kan ada yang tiba-tiba rem ngedadak lah atau apa kan, pasti penumpang juga kan nggak nyaman kan, ibaratnya kalau tiba-tiba kok rem apa sih pengendaranya kok nggak enak banget sih gitu. Jadi kita juga cari yang pas mengendarai kendaraan itu seperti apa, tapi tetap penumpang itu tetap enak gitu, tetap nyaman gitu. Walaupun kita dikendarain sama kita gitu. Jadi kita juga nggak asal mengendari, yaudah kamu asal nurut gitu, nggak gitu. Kita pilah-pilah juga. Kalau kayak tadi contoh nih, misalnya kita udah jelasin, udah kasih arahan segala macem, tidak makan permen, tidak makan coklat, tapi dia dapat pengaruh dari luar gitu. Kadang-kadang kan kita pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kan tuh numpang di mobilnya temennya waktu pulang sekolah, dia numpang tuh mobil temennya itu kan memang punya makan Yupi. Nah, dia dikasih lah sama ayahnya temennya Yupi. Dia bilang, aku tidak makan Yupi Om. Terus dia bilang, katanya aku tidak makan Yupi. Nggak apa-apa sih omnya itu bilang, si ayahnya temennya itu nggak apa-apa, Amih kan nggak tahu, Amih nggak lihat dari. Nah, itu hal-hal yang nggak, untungnya Kinan memang bilang tidak, jadinya tidak. Terus jadi dia nggak makan, nggak diambil udah ngerti ya, karena udah bilang tidak boleh berbohong dan tidak boleh intinya harus tahu Kinan itu tidak makan Yupi, tidak makan permen ya, cuma coklat aja. Oke, jadi sebenarnya apa yang kita arahkan untuk anak harusnya bisa menjadi acuan untuk anak kita sendiri gitu kan. Cuman cara kita menyampaikannya dengan cara-cara yang baik. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh dari luar, tapi kita memang harus dipakemin terus. Anak tuh harus dipepet dari kecil memang. Biar dia tuh jadi punya apa sih yang teguh gitu loh. Apa sih namanya? Pendirian yang teguh gitu. Jadi ibuku memberitahu ini enggak ya udah gitu. Jadi enggak sebisa mungkin nanti kita menciptakan anak tuh jadi enggak gampang terpengaruh di luaran gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya bahasan kali ini tentang pengendara, penumpang atau kendaraan. Jadi posisi orang tua, jika ada pertanyaan misalnya apakah orang tua itu sebagai kendaraan atau anak itu sebagai pengendara gitu ya, atau penumpang, kita sepakatnya orang tua itu sebagai pengendara, anak itu penumpang. Kendaraannya mau jenis apapun, pengendaranya ya orang tuanya, karena orang tuanya yang mengarahkan. Anak itu ikut daripada apa yang diarahkan oleh orang tua. Nanti kedepannya begitu anaknya juga dewasa, bertumbuh dan berkembang, dia juga akan mengaplikasikan hal tersebut pada anaknya. Nah, kayaknya cukup ya Mia obrolan kita di tema kali ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita obrolkan atau kita ceritakan di sesi atau episode kali ini bermanfaat buat keluarga ABC semua. Jangan lupa diingat-ingat nih channelnya ya. Channel AABC, Amih Abi berbagi cerita. Nah, oke. Jadi kita cukupkan ya Mia episode kali ini. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya ya. Tema berikutnya apa belum tahu ya. Nanti kita jangan di-spill kali ini, nanti biar keluarga ABC penasaran. Oke Mi, kita tutup dulu ya. Kita sapa keluarga ABC. Sampai jumpa keluarga ABC. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap semangat. Semoga apa yang kami sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau disampaikan lagi Mi? Udah cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi berbagi cerita.